Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungi atau jamur. Nah, kita tahu bahwasanya ada beberapa karakteristik jamur yang kita harus ketahui. Eh, Jamur itu merupakan suatu organisme uniseluler, ada juga dan kebanyakan dia multiseluler, dan umumnya dia berbentuk benang yang disebut dengan hifa. Dan hifa yang nanti bercabang-cabang itu akan membentuk bangunan seperti anyaman yang disebut dengan miselium. Lalu dia termasuk pada organisme eukaryotik dan dinding selnya mengandung kitin dan dia cenderung tidak berklorofil. Nah, dia hidup secara heterotrof dengan jalan saprofit. Artinya apa? Dia akan menguraikan sampah-sampah organik. Lalu dia juga hidup secara parasit. Artinya di sini dia nanti ada juga beberapa jenis yang merugikan organisme lain dan ada yang bersifat simbiosis. Nah, di sini sifat simbiosis yang dimunculkan oleh jamur itu sendiri adalah saling menguntungkan antar satu dengan yang lainnya yang kita kenal dengan simbiosis mutualisme. Nah, untuk jamur uniseluler ya, untuk jamur uniseluler itu dapat berkembang biak dengan dua cara, teman-teman ya. Ada secara vegetatif yang dapat dilakukan dengan cara membentuk spora, ada yang membelah diri, ada secara kuncup atau budding. Dan secara generatif itu dapat membentuk spora atau askus. Sedangkan untuk jamur multiseluler, itu reproduksi vegetatifnya dengan cara fragmentasi, conidium, dan zoospora. Dan secara generatif itu dapat dilakukan dengan cara konjugasi, hifa yang akan menghasilkan zigospora dan bisa juga berupa spora ascus dan spora basidium. Dan ini yang tadi saya bilang bahwasanya ada beberapa yang bersifat uniseluler dan multiseluler dan sebagian memang paling banyak itu multiseluler ya. Ada yang berbentuk benang atau hifa yang cenderung dia akan membentuk serumput putih atau seperti kapas. Ada yang membentuk tubuh. Nah, ada dia seperti mangkuk, payung, setengah lingkaran, kuping dan lain sebagainya. Dan ini adalah ukuran dan bentuk tubuhnya. Nah, kalau kita lihat pada contoh ini, bahwasanya ini adalah jamur multiseluler yang tersusun dari rangkaian sel yang berbentuk benang dengan atau tanpa sekat melintang yang disebut dengan hifa. Nah, pada gambar di samping itu kalau kita lihat bagian hijau, nah itu adalah hifa atau benang. Lalu di bagian kuning itu adalah sporangiumnya dan biru adalah spora. Nah, di mana nanti ketika sudah matang spora tersebut akan pecah, bergerminasi, berkecambah menjadi individu baru. Nah, ini kalau kita melihat dari struktur tubuh jamur tadi, sebenarnya mengenai struktur tubuh jamur, dia bergantung pada jenisnya ya teman-teman. Ada jamur yang satu sel, yang kita contohkan contohnya itu kamir. Ada pula jamur yang multiseluler yang membentuk tubuh buah besar yang ukurannya bisa mencapai lebih kurang 1 meter. Nah, itu contohnya jamur kayu. Tubuh jamur itu tersusun dari komponen dasar yang disebut dengan hifa, seperti yang ada pada gambar. Dan hifa tersebut akan membentuk jaringan yang disebut dengan miselium, ya. Nah, jadi kalau kita lihat miselium itu seperti susunan jala atau jalinan-jalinan semu yang nanti akan menjadi tubuh buah. Hifa adalah struktur yang menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Jadi, kalau kita lepas, di sini akan terlihat septum dan nuklei. Jadi, dinding ini menyelubungi membran plasma dan sitoplasma. Dan sitoplasmanya mengandung organel eukariotik. Nah, terlihat di sini bahwasanya adanya nukleus yang diselaputi oleh membran inti. Dan kebanyakan hifa itu dibatasi oleh dinding melintang ya. Kalau kita lihat di sini istilahnya septum atau septa. Nah, septa itu mempunyai pori besar yang cukup untuk dilewati ribosom, mitokondria, dan kadangkala inti sel yang mengalir dari sel ke sel. Akan tetapi, ini menjadi catatan bahwasanya ada juga hifa yang tidak bersepta atau yang dikenal dengan hifa senositik. Nah, struktur hifa senositik itu dihasilkan oleh pembelahan inti sel yang berkali-kali dan tidak diikuti dengan pembelahan sitoplasma.
Beda dengan hifa yang tadi yang sesungguhnya ya. Hifa pada jamur yang bersifat parasit, kalau untuk yang bersifat parasit biasanya dia cenderung mengalami modifikasi. Nah, modifikasinya itu dikenal sebagai haustoria, yang merupakan fungsinya sebagai organ penyerap makanan dari substrat. Dan haustoria ini mampu menembus jaringan substrat itu sendiri. Ya, ini terkait dengan beberapa struktur tubuh jamur yang tadi saya bilang, itu akan tergantung pada jenisnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai hifa, nah di hifa tersebut yang tadi saya bilang dia akan terbentuk miselium dan miselium itu ada dua, ada yang vegetatif dan generatif. Vegetatif itu perannya adalah sebagai penyerap makanan, sedangkan generatif itu yang digunakan sebagai reproduksi. Nah, berbicara mengenai cara hidup. Nah, semua jenis jamur itu tadi kita kenal dia bersifat heterotrof. Namun, berbeda dengan organisme lainnya, jamur itu tidak memangsa dan mencerna makanan. Jadi dia tidak memangsa dan mencerna makanan untuk memperoleh makanan. Dan cenderung jamur itu menyerap zat organik dari lingkungannya melalui hifa dan miseliumnya. Jadi, kalau kita lihat si jamur ini, maka kalau kita katakan jamur itu merupakan konsumen, maka jamur itu bergantung pada substrat yang menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan senyawa kimia lainnya. Dan semua zat itu nantilah itu yang diperoleh dari lingkungannya. Sebagai makhluk heterotrof, jamur itu dapat bersifat parasit obligat. Nah, nanti kita bahas di sini. Ada yang bersifat parasit obligat, bisa fakultatif dan saprofit. Nah, sekarang kita lihat dulu cara hidupnya seperti ini. Tadi dia menyerap zat organik, maka sebelum dia menyerap tadi, nah itu teman-teman dia akan menguraikan terlebih dahulu, karena dia tidak bisa menyerap senyawa utuh tanpa menguraikan dalam bentuk yang lebih sederhana. Itu perannya siapa? Nanti ada enzim di sana berperan ya. Enzimnya enzim apa? Nanti saya akan jelaskan setelah ini. Dan pencernaan yang ini, jenis pencernaan yang dilakukan ini disebut dengan pencernaan ekstraseluler. Cara hidupnya tadi saya bilang ada secara saprofit. Nah, saprofit itu biasanya makanan dari sisa-sisa organisme yang mati dan bahan yang tidak hidup. Bisa dari serasah, ranting, daun, dan lain sebagainya. Dan biasanya melalui proses pelapukan dan pembusukan. Lalu ada parasit. Nah, parasit itu penyebab penyakit karena dia memperoleh makanan dari inangnya. Dan yang gambar di samping itu adalah salah satu bentuk daripada cara hidupnya simbiosis. Simbiosisnya biasanya simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antar satu dengan yang lain. Dan pada gambar itu kita lihat dia akan membentuk lichen atau lumut kerak, di mana lichen atau lumut kerak itu adalah asosiasi atau kerjasama antara alga hijau biru atau ganggang hijau biru dengan jenis jamur Ascomycotina. Atau ada juga dengan berasosiasi dengan semut, yaitu dengan Termitomyces. Nah, di sini kalau kita lihat dia sebagai makhluk heterotrof, maka dapat jamur itu dapat bersifat parasit, tadi dapat juga dia bersifat saprofit, tadi juga dapat bersifat simbiosis. Nah, kalau parasit ada beberapa jenis parasit. Pertama dikenal dengan parasit obligat. Yang dikatakan dengan parasit obligat adalah sifat jamur yang hanya dapat hidup pada inangnya, sedangkan di luar inangnya dia tidak dapat hidup. Nah, misalnya pada pneumonia carinii, itu adalah jenis jamur khamir yang menginfeksi paru-paru penderita AIDS. Lalu kedua, parasit fakultatif. Nah, ini adalah jamur yang bersifat parasit jika mendapatkan inang yang sesuai, tetapi bersifat saprofit jika tidak mendapatkan inang yang cocok. Nah, ini adalah parasit fakultatif. Jelas ya perbedaannya antara obligat dengan fakultatif. Lalu tadi yang saya bilang adalah saprofit. Nah, saprofit ini kita katakanlah dia sebagai jamur pelapuk ya. Jamur pelapuk dan pengubah susunan zat organik yang mati. Jamur saprofit itu menyerap makanannya dari organisme tubuh yang mati, seperti kayu tumbang dan buah yang jatuh. Dan sebagian besar jamur saprofit yang tadi, dia sebelum mengambil senyawa utuh tersebut, dia akan diuraikan. Dan di sini dia akan mengeluarkan enzim yang dikenal dengan enzim hidrolase. Dan enzim hidrolase pada substrat makanan itu tujuannya adalah untuk mendekomposisi molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Tujuannya
Tujuannya apa? Agar mudah diserap oleh hifa sendiri. Selain itu, hifa dapat juga langsung menyerap bahan-bahan organik dalam bentuk sederhana yang dikeluarkan oleh inangnya. Nah, cara hidup yang lain apa? Simbiosis. Nah, simbiosisnya adalah simbiosis mutualisme. Jamur yang hidup bersimbiosis, selain menyerap makanan dan organisme lain, dia juga menghasilkan zat tertentu yang bermanfaat bagi simbionnya. Dan simbiosis mutualisme jamur dengan tanaman itu dapat dilihat pada mikoriza contohnya, yaitu jamur yang hidup pada akar tanaman kacang-kacangan kalau tidak salah ya, atau pada lumut kerak itu juga ada. Jadi kalau kita lihat juga dari segi habitat dia hidupnya beraneka ragam ya, bisa di tempat lembab, bisa dia hidup pada organisme hidup, di bangkai organisme, pada lingkungan yang asam, pada lingkungan dengan konsentrasi gula tinggi, pada lumut kerak atau yang kita kenal dengan lichen yang bisa hidup di gurun, gunung, salju dan kutub. Jadi dia bermacam-macam lingkungan dan asosiasi dia untuk melakukan habit apa hidup dengan banyak organisme. Meskipun kebanyakan hidup di darat, beberapa jamur ada juga nih yang hidup di air dan berasosiasi dengan organisme air. Nah, jamur yang hidup di air itu biasanya bersifat parasit atau saprofit. Dan kebanyakan itu dia berasal dari kelas Oomycetes ya, atau nanti Oomycotina ya. Nanti kita akan bahas satu persatu terkait dengan hal tersebut. Nah, berkaitan dengan reproduksi. Nah, untuk reproduksi aseksual, jamur uniseluler itu dapat menggunakan kuncup atau tunas atau bading yang tadi saya jelaskan, bisa secara fragmentasi atau membelah diri, bisa secara spora. Dan jamur multiseluler itu bisa secara fragmentasi, konidium, dan zoospora. Jadi secara aseksual sebenarnya jamur itu menghasilkan spora, di mana spora jamur itu akan berbeda-beda bentuk dan ukurannya, dan biasanya kebanyakan dia bersifat uniselular. Tetapi ada pula yang bersifat multiselular. Apabila kondisi habitat sesuai, jamur akan memperbanyak diri dengan memproduksi sejumlah besar spora aseksual, di mana spora aseksual itu dapat terbawa oleh air atau angin. Bila mendapatkan tempat yang cocok, maka spora akan berkecambah dan tumbuh menjadi jamur dewasa. Nah, secara seksual, reproduksinya jamur multiseluler itu bisa secara zigospora, askosospora, dengan basidiospora. Ini askospora ya. Dan selanjutnya jamur uniseluler bisa secara askospora. Jadi kalau kita lihat reproduksi secara aseksual pada jamur itu melalui kontak gametangium dan konjugasi. Nah, kontak gametangium itu mengakibatkan terjadinya singgami, yang artinya persatuan sel dari dua individu. Nah, singgami terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama dikenal dengan plasmogami atau peleburan sitoplasma, dan tahap kedua ada yang dikenal dengan kariogami, ya. Kariogami itu peleburan inti. Setelah proses plasmogami terjadi, inti sel dari masing-masing induk akan bersatu, tetapi dia tidak melebur dan membentuk yang namanya dikarion. Karena dia hanya peleburan sitoplasma saja ya, jadi inti selnya tidak melebur. Dan dia nanti akan membentuk yang namanya dikarion. Pasangan inti dalam sel dikarion tadi atau miselium itu akan membelah dalam waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun. Yang akhirnya inti selnya melebur membentuk sel diploid yang segera melakukan pembelahan meiosis. Jadi inti sel melebur tadi masuk ke dalam tahapan yang dikenal dengan kariogami, yang dikenal dengan peleburan inti. Oke, kita masuk pada klasifikasi jamur. Berdasarkan struktur hifa dan struktur penghasil spora, ada beberapa jenis jamur. Ada yang berasal dari Myxomycotina, Oomycotina, Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, serta Deuteromycotina. Nah, kita masuk pada Myxomycotina atau lebih dikenal dengan istilah jamur lendir. Nah, Myxomycotina merupakan jamur yang paling sederhana. Dia mempunyai dua fase hidup, yang dikenal dengan fase vegetatif atau fase lendir, yang dapat bergerak seperti amuba. Dia disebut juga sebagai plasmodium, dan ada juga yang dikenal dengan fase tubuh buah.
Dan untuk reproduksinya secara vegetatif itu dengan spora yang dikenal dengan spora kembara yang disebut dengan mixoflagellata. Ya, artinya ada peran flagel sehingga dia dapat bergerak. Nah, contoh spesiesnya adalah Physarum polycephalum. Lanjut pada Oomicotina. Nah, untuk Oomicotina, tubuhnya terdiri atas benang atau hifa yang tidak bersekat, bercabang-cabang, dan mengandung banyak inti. Jelas kelihatan di gambar sebelah bahwasanya tidak ada antar intinya, antar nukleinya tadi. Ya, kalau pada gambar yang sebelah yang saya tampilkan itu tidak ada sekat, teman-teman. Tidak bersekat dan cenderung dia bercabang dan mengandung banyak inti. Dan reproduksinya itu kalau vegetatif yang hidup di air akan bereproduksi dengan zoospora, ya, yang hidup di darat dia akan bereproduksi dengan sporangium dan conidia. Dan untuk generatif, itu tadi yang gametakium adanya bersatunya gamet jantan dan betina membentuk yang dikenal dengan oospora. Karena dia oomycotina, maka generatifnya secara oospora. Yang selanjutnya dia akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya pada gambar sebelah itu adalah Saprolegnia sp. Nah, Saprolegnia sp itu adalah salah satu jamur yang hidup saprofit pada bangkai ikan, serangga darat maupun serangga air. Ada juga jenisnya yang lainnya adalah Phytora infestan. Nah, itu penyebab penyakit busuk pada kentang. Ya, kita masuk pada Zygomycotina atau masuk pada kelas Zygomycetes. Kalau tadi Myxomycotina, Mycotes ya, Oomycotina, Oomycetes. Tadi Myxomycetes, Oomycetes, sedangkan untuk Zygomycotina itu kelasnya adalah Zygomycetes. Nah, ini adalah ciri-cirinya kalau kita lihat dia itu habitatnya di darat, di tanah yang lembab, ataupun pada sisa organisme yang mati. Hifanya bercabang, ya, dia bercabang banyak, lalu dia tidak bersekat saat masih muda, tetapi dia akan bersekat setelah menjadi tua. Nah, reproduksi secara seksualnya, aseksualnya secara fragmentasi dan spora, sedangkan dengan seksualnya itu secara zigospora. Jadi kalau kita lihat seksual atau vegetatifnya itu dia akan membentuk spora yang tidak berflagel, teman-teman, yang dikenal dengan istilah aplanospora. Dan nanti generatifnya yang tadi saya bilang zigospora, artinya dengan cara gametoniogami dari dua hifa yang kompatibel atau bisa secara konjugasi dengan menghasilkan yang namanya zigospora. Contohnya pada Rhizopus stolonifer. Ya. Nah, sebelum kita masuk reproduksi, jadi kalau kita lihat ada ciri-ciri juga untuk Zygomycotina ini, dia itu miseliumnya mempunyai tiga tipe hifa, teman-teman. Ada yang dikenal dengan stolon. Nah, kalau kita lihat di sini kelihatan itu adalah stolon di atas rizoid tersebut. Nah, itu adalah hifa yang membentuk jaringan di permukaan substrat seperti roti. Lalu ada rizoid. Nah, rizoid tersebut adalah hifa yang menembus substrat yang cenderung nanti berfungsi untuk menyerap makanan. Yang bagian seperti batang ini adalah sporangiofor, itu adalah tangkai spora, ya. Lalu nanti tangkai spora tersebutlah yang nanti akan mengalirkan proses gametangium tadi, ya. Ini adalah kolumela, di mana kolumela itu di dalamnya ada kotak spora, spora di mana nanti ketika matang, sporanya akan keluar. Ketika dia berhasil berada pada kondisi lingkungan yang sesuai, dia akan berhasil bergerminasi atau berkecambah menjadi individu baru. Nah, ini kita masuk pada eh, reproduksi ya. Kita masuk pada reproduksi seksual daripada zygomycotina. Kita lanjut ke gambar saja biar lebih paham ya. Jadi kalau kita lihat di sini, eh, yang penting yang perlu digarisbawahi, si reproduksi seksual zygomycotina ini akan terjadi jika nutrisinya mencukupi bahkan melimpah. Ya, jadi kalau kita lihat pada gambar pertama di sini ada dua jenis hifa. Nah, di sini karena dia secara konjugasi dia tidak bisa ditentukan mana jenis kelamin jantan dan betinanya, maka diberi dengan istilah plus dan minus. Nah, nanti di sini akan berlangsung secara konjugasi ya, penyatuan antara
hifa yang jantan dengan betinanya, yang dimana nanti dia akan membentuk tonjolan pendek, ya, tonjolan pendek yang saling berhadapan hingga nanti pada akhirnya dia nanti bersentuhan. Ya, ujung hifanya nanti akan membentuk gametangia atau gamet yang bersifat haploid. Lalu gamet-gamet tersebut dia akan melebur membentuk spora yang disebut dengan zigospora. Nanti gametangium ini akan melebur membentuk zigot, selanjutnya zigot yang bersifat diploid nanti akan melebur membentuk yang namanya zigospora. Ya, zigospora inilah yang bersifat diploid ini yang apa namanya di dalamnya itu akan membentuk yang namanya sporangium. Nah, yang nanti itu disebut dengan zigosporangium. Nah, di dalam zigosporangium akan berlangsung meiosis dan menghasilkan spora-spora haploid. Nah, nanti setelah itu spora akan matang, menyebar dan berkecambah menjadi individu baru. Ya, lalu kita lanjut. Nah, ini adalah secara aseksualnya fragmentasi miselium atau spora vegetatif. Jadi ketika dia sudah matang, dia akan tumbuh misalnya anggaplah pada roti tawar, dan ketika kondisi lingkungan roti tawar itu mencukupi untuk dia dapat bereproduksi, maka dia akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, peranannya bermacam-macam ya, teman-teman. Ada sebagai pembuatan tempe, yaitu contohnya pada Rhizopus oryzae. Ada untuk yang berperan sebagai pembusukan pada makanan, contohnya pada Rhizopus nigricans. Ada pembuatan tape, contohnya pada Mucor javanicus. Ada pengurai kotoran hewan yang dikenal sebagai Mucor mucedo. Ada pengurai kotoran hewan yaitu Pilobolus sp. Dan ada asosiasi antara zigomycotina ditambah akar tumbuhan yang membantu kesuburan tanaman yang dikenal dengan mikoriza. Nah, next kita masuk pada ascomycotina. Nah, di ascomycotina ini, eh, di ascomycotina ini ada beberapa ciri. Yang pertama adalah hifanya bersekat melintang atau bercabang. Dia hidup saprofit. Ada istilahnya hipogean dan kaprofil. Lalu dia hidupnya juga sebagai parasit dan ada juga dia bersimbiosis. Oke, reproduksi aseksualnya dia melalui kuncup, fragmentasi, dan konidiospora. Oke, kalau kita berbicara mengenai yang namanya ascomycotina ya. Nah, ascomycotina ini dia cenderung hidup saprofit tadi ya, hidup di dalam. Jadi kalau hipogean itu dikenal dengan dia hidup saprofit di dalam tanah. Nah, itu dikenal dengan istilah hipogean. Lalu ada juga hidup di kotoran ternak yang kemudian disebut dengan kaprofil. Jadi hipogean itu adalah dia hidup saprofit di dalam tanah itu hipogean, sedangkan kaprofil adalah hidup di kotoran ternak itu disebut dengan kaprofil. Nah, secara reproduksi secara seksualnya, kalau bedanya gini teman-teman, kalau ascomycotina maka seksualnya ascospora, kalau zygomycotina maka seksualnya zygospora, kalau misalnya omycotina oospora, mixomycotina berarti mixomycospora ya. Jadi perbedaannya di kata-kata spora dan untuk awalannya sama, ascus ya, zygospora. Nah, itu saja yang membedakan. Nah, ini adalah beberapa reproduksi seksual ya, aksospora ya. Nah, kita akan coba membahasnya berdasarkan gambar, karena kalau misalnya memakai gambar mungkin lebih mudah dipahami ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini saja mungkin ya, sebelum kita masuk ke sana. Nah, pada gambar ini ya, pada gambar ini kita lihat mana hifanya ya. Oke, jadi hifanya yang berdekatan nantinya ujungnya akan membentuk yang namanya antheridium dan ascogonium. Ya, mana dia hifa yang berbeda ya. Nah ini nanti hifa yang berbeda ya itu akan membentuk yang namanya eh, antheridium dan ascogonium. Nah, nanti akan terbentuk trikogen. Nah, trikogen itu adalah saluran sitoplasma dari ascogonium ke antheridium, ya.
Nah, dari antheridium nanti dia akan bergerak gamet jantan menuju askogonium yang terdapat gamet betinanya di askogonium tersebut, ya. Nah, nanti barulah terjadinya peleburan. Nah, sel askogonium akan memanjang dan inti hasil peleburannya akan mengalami pembelahan meiosis, membentuk 4 inti yang bersifat haploid yang masing-masing nanti dia akan mengalami mitosis menjadi 8 inti yang bersifat haploid. Nah, 8 inti tadi akan membentuk askospora dan dinding selnya itu disebut dengan askus atau kantung. Dan seluruh askus itu akan terkumpul dalam tubuh buah yang dikenal sebagai askokap, ya, askokap. Nah, ini kalau kita lihat berdasarkan gambar ini, mana yang lebih jelas ya? Ini yang seksual, maaf. Saya akan coba balik ke awal. Nah, seperti ini ya. Nah, tadi kita lihat ya nanti hifanya akan berdekatan membentuk yang namanya antheridium, askogonium. Antheridium nanti akan membawa gamet jantan, askogonium akan membawa gamet betina. Nanti dia akan terbentuk trikogen, teman-teman, saluran sitoplasma dari askogonium ke antheridium, ya. Jadi dari antheridium akan bergerak gamet jantan ya menuju askogonium, maka ke sana telah terjadi peleburan. Jadi kalau kita lihat di sini pada gambar ini, sel askogonium akan memanjang dan inti hasil peleburannya akan mengalami pembelahan meiosis. Kalau kita lihat di sini nanti dia akan membentuk 4 inti sel ya. Lalu setelah itu masing-masing nanti dia akan membentuk 8 inti sel, di mana 8 inti ini merupakan askospora ya, dan dia nanti akan keluar melalui askus atau kantong tersebut. Nah, inilah seluruh askus yang terkumpul lah, inilah yang disebut dengan tubuh buah atau askokar. Ya. Jadi kelihatan pada gambar ini ada dua jenis pembelahan, ada seksual dengan aseksual ya. Seksualnya tadi yang saya katakan ya, ada penyatuan, nanti dia kalau kita lihat si antheridium akan bergerak ke askogonium, lalu dia akan mengalami pembelahan meiosis menjadi 4 inti yang bersifat haploid, lalu mengalami mitosis membentuk 4 inti askospora yang bersifat haploid. Nanti setelah itu 8 inti inilah yang akan merupakan askospora ya. Setelah itu dia akan bergeminasi menjadi individu baru ya. Nah, itu adalah seksual reproduksi untuk jenis daripada Ascomycotina. Nah, kita masuk pada reproduksi Ascomycotina dari reproduksi aseksualnya. Aseksualnya itu secara konidiospora. Artinya di sini kalau kita lihat pada gambar ya, hifa nanti akan menembus substrat, lainnya akan menyembul ke permukaan ya. Ini seperti ini dia akan menyembul ke permukaan membentuk cabang-cabang yang disebut dengan konidiofor, di mana di ujung cabang tersebut akan terbentuk konidia. Nah, yang konidia itulah nanti dia akan menghasilkan spora yang dikenal dengan konidiospora. Nah, terlihat pada gambar nanti masing-masingnya itu akan membawa spora nih konidianya itu. Dan spora tersebut bagian ini disebut dengan konidiospora. Nah, ini adalah peranan Ascomycotina. Ada Neurospora crassa untuk pembuatan oncom, ada Saccharomyces cerevisiae untuk pembuatan roti, minuman beralkohol, ada Saccharomyces ellipsoides pembuatan wine dan lain sebagainya. Dan ini adalah jenis-jenis Ascomycotina yang beracun ya. Dan itu kebanyakan dari genus Gyromitra. Kalau kita lihat dia lebih mencolok bentuk dengan warnanya. Dan kerugiannya adalah Aspergillus fumigatus itu dapat menyebabkan parasit paru-paru pada burung. Aspergillus nudulans itu penyebab automikosis atau penyakit telinga. Ada Labobelnia parasit pada serangga. Rheoselina arcuata itu hidup pada potongan akar. Nectria kinabarina itu parasit pada kayu manis. Nah, kita masuk pada Basidiomycotina. Nah, Basidiomycodina itu hifanya bersekat melintang, bentuknya ada yang payung, kuping, dan setengah lingkaran. Dia hidup secara saprofit pada sisa-sisa makhluk hidup. Nah, kalau aseksualnya dia akan sama ya, bersifat konidiospora, maka kalau seksualnya Basidiospora, ya. Nah,
Miseliumnya itu bersekat dan dapat dibedakan menjadi dua, ada primer dengan sekunder. Kalau primer, miseliumnya itu akan asalnya berinti satu dan umumnya berasal dari perkembangan basidiospora. Sedangkan miselium sekunder itu miselium yang sel penyusunnya itu berinti dua. Nah, miselium ini merupakan hasil konjugasi dua miselium primer atau persatuan dua basidiospora. Nah, kita masuk pada reproduksinya. Nah, reproduksinya secara aseksual bisa secara konidiospora, di mana nanti dengan adanya pembentukan spora aseksual oleh sporangium, lalu reproduksi seksualnya adalah secara basidiospora. Nah, ini adalah reproduksi seksual Basidiomycotina ya. Kalau kita lihat di sini, adanya dua hifa yang bersifat haploid ya. Bersifat haploid yang nanti dia akan mengalami plasmogami. Plasmogami itu adanya terjadinya peleburan sitoplasma, lalu adanya penyatuan hifa inti ganda. Nah, hifa inti ganda lah nanti secara plasmogami dia akan masuk pada tahapan yang dikenal dengan dikarion yang tadi saya bilang. Nah, lalu dikarion akan membentuk yang namanya miselium dikarion. Nah, lalu nanti juga setelah itu akan membentuk tubuh buah atau basidiokap. Nah, ini kalau kita lihat ujung hifanya yang terletak pada bilah-bilah bagian bawah basidiokap itu menggembung, membentuk yang dikenal dengan istilahnya adalah basidium. Nah, ini adalah reproduksi seksual dari Basidium mycotina. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, di sini ada dua ya, lihat pada video ini ada dua inti yang melebur, Basidium melebur. Nah, intinya itu bersifat diploid. Nah, inti tersebut nanti akan mengalami pembelahan meiosis, membentuk. Nah, ini akan berbentuk empat ya, akan membentuk empat inti yang bersifat haploid. Nah, empat inti bersifat haploid ini terdiri atas dua inti yang jantan, dua inti yang betina. Ya, pada ujung daripada basidium, kalau kita lihat sebentar setelah dia berubah menjadi empat inti yang bersifat haploid. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah empat sterigma ya. Nah, empat sterigma ini mengandung empat inti yang bersifat haploid. Nah, inti pada sterigma inilah yang disebut dengan basidiospora. Jadi ketika dia matang, nanti dia akan pecah, akan mengeluarkan spora, dan akan menghasilkan spora yang berbeda secara secara eh, jantan dan betinanya akan berbeda. Dan seringkali dicontohkan atau diberikan kode untuk HIV plus dengan HIV minus. Ya ini ya yang saya katakan sterigma ini ya, masing-masing akan mengandung eh, spora yang nanti ketika matang dia akan pecah dan tumbuh menjadi individu baru. Nah, ini adalah reproduksi seksual tadi. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Jadi, kalau kita lihat ada persatuan hifa plus dengan hifa min. Dan dia di sini akan mengalami peleburan sitoplasma, lalu nanti dia akan membentuk dikarion miselium. Nah, setelah itu, dikarion miselium itu akan membentuk basidia yang nanti akan mengalami peleburan inti yang dikenal dengan kariogami. Lalu setelah itu dia akan membelah secara meiosis membentuk tubuh buah. Jadi kurang lebih seperti itu mengenai tahapannya. Nah, peranannya bermacam, ada yang sebagai jamur kuping, contohnya Auricularia polytricha, jamur merang Volvariella volvaceae, jamur sitek Lentinula edodes, jamur karat parasit pada daun jagung, Pusinia graminis, lalu parasit pada kacang tanah, Pusinia arachidis. Ini adalah beberapa jenis jamur yang kita lihat, ada yang mematikan, Amanita phalloides, ada yang parasit pada daun kopi, contohnya Hemileia vestarix, ada pada jamur yaitu Agaricus brunescens, ada yang hidup pada parasit pada jagung disebut dengan Ustilagomaides. Dan ini adalah Ganoderma ya. Ganoderma ini adalah jamur kayu untuk obat atau biasa digunakan untuk suplemen. Nah, ini adalah jenis-jenis Basidiomycotina yang mematikan dan malah dapat menyebabkan halusinasi. Kalau kita lihat, warnanya lebih mencolok dan bentuknya juga sedikit berbeda dengan jenis jamur lainnya. Nah, kita masuk pada Deuteromycotina. Dia hifanya bersekat, disebut juga jamur tidak sempurna atau fungi imperfecti. Artinya apa? Karena dia belum diketahui reproduksi seksualnya. Sehingga secara harfiahnya dia tidak dapat dibedakan antara Ascomycotina ataupun Basidiomycotina.
Sedikit demi sedikit dengan berjalannya penelitian, beberapa spesies telah dapat dipindahkan ke Ascomycotina, seperti Monilia staphyla berubah menjadi Neurospora crassa, Aspergillus berubah menjadi Euroticum, Candida berubah menjadi Picia, Penicillium berubah jadi Talaromyces. Nah, peranan buruknya ada menyebabkan panu, contohnya Tinea versicolor, ada penyebab panu, Malassezia furfur, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa peranan buruk dari Deuteromycotina pada manusia, bagi manusia. Tambahan, jamur itu jangan dimakan karena sulit untuk membedakan yang bisa dimakan atau yang beracun. Lagi pula kadar kalorinya juga tidak banyak. Pada umumnya, jamur yang bisa dimakan atau tidak berwarna mencolok, tidak bercahaya, tidak ada gelang pada tangkainya, tidak berbau memuakkan, tidak memberikan efek hitam jika disentuhkan oleh benda perak. Jika salah makan, maka 30 menit akan menyebabkan sakit perut. Jika tidak dirawat dengan segera 6 jam berikutnya dapat menyebabkan kematian. Lebih baik kita tidak memakan jamur daripada beresiko. Nah, ini adalah jenis-jenis jamur beracun. Nah, manfaat jamur banyak sekali ya. Ada sebagai biokontrol atau hama yang digunakan secara alami, ada digunakan sebagai makanan dan obat, ada yang berperan dalam pembuatan makanan, dan kita masuk pada materi selanjutnya yaitu lichen atau lichenes. Nah, lichen atau lumut kerak akan menumbuhkan hubungan saling menguntungkan ya antar satu dengan yang lainnya. Nah, biasanya jenis-jenis jamur yang berasosiasi itu ada Ascomycotina, ada yang dari jenis Basidiomycotina, Deuteromycotina yang nanti akan berasosiasi dengan ganggang hijau. Dan dalam hal ini dia akan memperoleh beberapa manfaat, di mana jamur akan memperoleh hasil fotosintesis dari ganggang, sedangkan ganggang memperoleh nutrisi untuk fotosintesis dan jamur. Nah, ini adalah salah satu contoh pohon yang banyak likennya, yaitu dari jenis Letaria vulpina. Dan ciri-cirinya adalah, kalau kita lihat, dia cenderung hidup epifit atau menempel di tembok. Dan juga ada juga yang menempel di batu sehingga lapuk karena lichen itu mengeluarkan enzim. Nah, lalu dia tidak memiliki alat reproduksi khusus. Cara reproduksinya yaitu dengan cara fragmentasi sesuai dengan jenis ganggang atau spora yang sesuai dengan jenis jamurnya. Dalam kondisi kurang menguntungkan, alat perkembangbiakan vegetatif berupa soredium itu mengandung beberapa sel fotosintetik yang dikelilingi hifa. Lalu dia dikenal sebagai vegetasi perintis karena dia ikut berperan di dalam pembentukan tanah dan cenderung sering digunakan sebagai indikator pencemaran lingkungan karena dia peka terhadap cekaman logam berat. Nah, tubuh lichenes ini dinamakan talus yang secara vegetatif mempunyai kemiripan ya dengan alga dan jamur. Nah, talus ini berwarna abu-abu atau abu-abu kehijauan dan beberapa spesies ada yang berwarna kuning, orange, coklat atau merah dengan habitat yang bervariasi. Bagian tubuh yang memanjang secara selular itu disebut dengan hifa, di mana hifa merupakan organ vegetatif dari talus atau miselium yang biasanya tidak dikenal pada jamur yang bukan lichen. Dan alga itu selalu berada pada bagian permukaan talus. Nah, ini adalah penampang melintangnya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah bagian korteks ya, korteks atas dan bawah. Itu fungsi korteks itu adalah lapisan yang tersusun atas sel-sel jamur yang rapat dan kuat dan fungsinya menjaga agar lumut kerak tetap tumbuh. Lalu yang ini adalah lapisan gonidium, merupakan lapisan yang mengandung ganggang dan menghasilkan makanan dengan berfotosintesis. Lalu ada lapisan empulur, lapisan yang tersusun atas sel jamur yang tidak rapat, yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air dan tempat terjadinya perkembangbiakan. Ya, jadi kalau kita lihat, ini adalah rizoid untuk dia menembus pada substrat atau mengambil atau menyerap cadangan makanan. Jadi pada lumut kerak itu lumut kerak berdaun atau foliose dan perdu ada frutikos ya. Velios dan frutikos itu memiliki korteks bawah yang susunannya sama dengan korteks atas dan fungsinya sama. Tetapi dia akan menghasilkan sel-sel tertentu untuk menempel pada substrat atau yang kita kenal dengan rizoid. Ini adalah beberapa jenisnya. Ya, ada yang lichen peranannya di sini adalah
Usnea barbata dan Usnea dasypoga yang digunakan sebagai bahan obat karena mengandung asam usnin. Ada yang contohnya Cladonia rangiferina itu hidup di bawah salju dan digunakan sebagai sumber makanan rusa. Ada Lobaria linita itu hidup di gunung dan sumber makanan kambing, kambing gunung ya. Lalu ini adalah Rosella tinctoria, indikator asam basa sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku kertas lakmus. Lalu ada peranannya yaitu Centaurea islandica yang digunakan sebagai bahan suplemen. Ya, nah ini adalah tugas teman-teman, silakan dikerjakan. Tugasnya adalah mengerjakan atau mencari perkembangbiakan lumut kerak atau lichen, pembagian lumut kerak berdasarkan bentuk pertumbuhannya, dan bikin juga klasifikasi lichen. Ya, jadi nanti teman-teman akan bertemu itu. Secara pertumbuhan ada 3 tipe. Nah, ada yang dikenal dengan kurustos, ada yang dikenal dengan volos, dan ada yang dikenal dengan frutikos. Dan juga mungkin tambahan juga ada yang dikenal dengan squalumose kalau tidak salah. Lalu nanti perkembangbiakan lumut kerak silakan dicari, dia ada secara vegetatif dan secara seksual. Dan secara vegetatif bisa fragmentasi, bisa secara soredia, dan lain sebagainya silakan nanti dicari. Lalu nanti teman-teman juga akan menjabarkan taksonomi likennya. Nah, taksonomi likennya itu nanti berdasarkan komponen cendawan yang menyusunnya. Liken itu terbagi atas 3, ada askoliken, ada basidioliken, ada liken imperfect. Lalu berdasarkan alga yang menyusun talus, dia dibagi atas beberapa bagian. Ada yang dikenal dengan homoimerus, ada yang dikenal dengan heteromerus ya. Nanti silakan teman-teman cek. Nanti secara umum silakan teman-teman cari kira-kira kelas dan ordo serta famili yang melingkupi taksonomi liken apa-apa saja. Tidak perlu dijelaskan, cukup kelas, ordo, dan familinya saja. Manfaat lumut kerak kita lihat adalah pertama tadi dapat dibuat obat ya, usnea ada digunakan sebagai penambah rasa dan aroma, dapat pigmennya malah dapat dihasilkan untuk sebagai kertas lakmus celup indikator pH. Pada daerah bebatuan, lumut kerak dapat melapukkan bebatuan dan menambah kandungan zat yang dimilikinya, lalu dapat digunakan sebagai indikator pencemaran. Dan ini terakhir adalah mikoriza yang tadi saya bilang. Mikoriza itu adalah dia menimbulkan hubungan saling menguntungkan, bisa antara zigomycotina, ascomycotina, basidiomycotina, bahkan ada yang deuteromycotina yang nanti berasosiasi dengan akar tumbuhan tingkat tinggi. Jadi fungsinya dalam hal dia akan memperoleh, si jamur akan memperoleh gula dan asam amino dari tumbuhan. Jamur dapat melindungi akar tumbuhan dari infeksi mikroorganisme, dan tumbuhan dapat memperoleh hormon, air, dan mineral, terutama fosfor yang diserap jamur dari tanah, dan tumbuhan lebih tahan kering dari suhu yang ekstrim. Mikoriza itu ada 2, ada endo dengan ekto. Kalau endo karena dalam berarti IVA-nya itu masuk ke dalam jaringan akar, sehingga cenderung tidak terlihat. Sedangkan ektomikoriza dia hanya menempel pada akar, sehingga dia memperluas permukaan akar, dan akar itu dapat menyerap air dan mineral lebih banyak. Oke, sekian dulu materi mengenai fungi atau jamur. Teman-teman jangan lupa mengerjakan tugas tadi, di mana nanti tugas dan bahan ini nanti akan masuk pada ujian tengah semester. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.